Halo YouTube, Joe di sini. Stop senyum-senyum sendirian dan ayo kita mulai. Kalian percaya nggak sama mereka yang tidak terlihat? Ternyata mereka itu hidup berdampingan dengan kita. Mereka hidup di waktu yang sama dengan kita, bahkan hidup di tempat yang sama dengan kita. Dengan kata lain, mereka hidup bergesekan dengan kita. Hanya saja beda dimensi. Aku dan kakakku sudah 3 tahun tinggal di Bandung. Di sini kami kuliah. Aku mengambil pendidikan S1 di Universitas F. Sedangkan kakakku mengambil pendidikan S2 di Universitas A. Di Bandung, kami tidak memiliki rumah. Jadi, kami tinggal di kos-kosan masing-masing yang dekat dengan kampus kami. Aku ngekos di kos-kosan sederhana. Sedangkan kos-kosan kakak berbeda dengan kos-kosan pada umumnya. Kos-kosan kakakku terbilang cukup lengkap dan mewah. Tempatnya besar, bahkan bisa dibilang sangat luas untuk disebut sebagai sebuah kos-kosan. Lebih mirip kontrakan yang berukuran mini. Selain luas, barang-barangnya juga terbilang lengkap. Ada TV, ada sofa, meja, kulkas, kasur yang besar, toilet di dalam, serta yang lebih enak, ada dapur mini di dalamnya. Jadi kita bisa memasak tanpa harus keluar. Namun, semua fasilitas itu harus dibayar dengan biaya yang cukup besar. Tidak heran memang bila kakakku memilih tempat itu. Semua itu karena kakakku sudah memiliki pekerjaan sendiri dengan pendapatan yang cukup besar. Selain itu, hal yang paling membuat kakakku memilih tempat itu, ya selain nyaman, tempatnya juga dekat dengan kantornya kakak. Hanya butuh 30 menit menuju kantor memakai motor. Karena kosannya yang nyaman, aku sering main ke kosan kakak pada hari libur pendek. Minggu ini adalah minggu pertama bulan puasa. Terdapat 2 hari libur dalam jadwalku. Kalau saja hari liburnya lebih panjang, kami bisa pulang kampung. Setelah dipertimbangkan, kami pun setuju untuk menghabiskan waktu bersama di kosan kakakku. Aku pun pergi menuju kosan kakak. Perjalanannya menghabiskan waktu 40 menitan. Sesampainya di kosan kakak, kami menghabiskan waktu bersama di sana, seperti mengobrol, nongkrong bareng teman-temannya kakak yang berkunjung ke kosannya, dan menghabiskan waktu dengan bermain PlayStation bareng. Sampai sore hari pun tiba. Kemudian kami berbuka bersama dengan memesan makanan cepat saji yang kami telepon. Tak terasa ternyata hari mulai malam. Teman-teman kakak pun berpamitan pulang.
Pada malam itu, aku merasa cukup lelah karena bermain bersama seharian. Pada pukul 11 malam, kami pun memutuskan untuk tidur agar besok sahur tidak kesiangan. Keesokan subuhnya, kakakku membangunkanku. Huh, kok dingin ya? Ucapku. Aku bertanya kepada kakak, kenapa dingin? Apakah tadi malam hujan? Kakak pun hanya tertawa kecil mendengar ucapanku. Dia hanya berkata agar aku cepat-cepat bangun dan makan sahur. Kami pun beranjak ke ruang tengah. Aku duduk di sofa dan melihat hanya ada sebuah mangkuk Indomie dan nasi. Aku pun berkata, "Loh, kakak curang. Kau udah makan duluan, gak bareng?" Suasana sempat hening, dan kakak hanya tertawa kecil lagi, seraya dengan wajah yang agak ngeselin, dan berkata agar aku cepat makan karena waktu sahur tidak lama lagi. Aku sempat heran karena kakak kenapa banyak ketawa ya, apalagi ngeselin. Lagi senang atau apa dia ya? Kakak pun pergi masuk ke kamar mandi yang tak jauh ada di sebelah kiri sofa tempat dudukku. Karena lapar, aku pun segera menyantap Indomie dan nasi yang ada di meja. Setelah beberapa waktu, kakak masih ada di dalam kamar mandi dan masih terdengar suara air dari gayungnya. Pikirku, mungkin kakak lagi mandi atau BAB kali ya dia mencret. Tapi ini kan masih sangat subuh, gak dingin gitu anak. Aku yang masih makan tersedak karena saat itu terdengar suara kunci pintu yang ada di depanku sedang dibuka. Sejenak, aku pun bertanya-tanya itu siapa yang memasukkan kunci dan berusaha membukanya. Aku pun berdiri dan tak lama pintu itu terbuka. Dari balik pintu, aku terkejut dan membatu. Ternyata yang ada di balik pintu itu adalah kakakku yang sedang membawa tabung gas LPG. Begitu terkejutnya aku sampai berusaha menjauh dari sosok yang baru saja masuk itu dan masih tidak percaya apa yang sebenarnya terjadi. Kakak pun heran dan menatapku aneh, sembari bertanya kepadaku apa yang terjadi. Setelah semua kebingungan itu, aku berusaha menenangkan diri dan penasaran melangkahkan kaki untuk membuka pintu kamar mandi. Untuk memastikan apakah aku gila atau tidak. Setelah dibuka, ternyata tidak ada seorang pun di dalam kamar mandi. Bahkan lantainya pun kering seperti tidak ada yang masuk. Dengan begitu aku semakin bingung.
dan ketakutan dengan kejadian ini. Kakak pun bertanya lagi kepadaku apa yang terjadi. Sebelum menjawabnya, aku bertanya kepada kakak, dari manakah dia tadi? Kakak pun menjawab bahwa dia baru pulang dari warung membeli tabung gas karena kompor gasnya sudah habis untuk memasak Indomie untukku dan belum sempat memasak Indomie untuk kakak sendiri. Gua benci mengatakannya tapi videonya udah habis. Ya, udah habis. Like jika kalian suka video ini, pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa sentil juga tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini dengan video-video menarik lainnya yang akan update pada setiap hari Minggu dan setiap minggu, catat seminggu ya. Nah, bagi kalian yang sudah meng-subscribe dari dulu channel ini, terima kasih karena kalian telah menemani channel ini dari nol sampai sekarang. And see you in the next video. Pow!